Shalom untuk kita semua dan selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Kolose 3 ayat 5 hingga ayat 11, beginilah firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, karena hari ini kita bisa kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Dan saya percaya bahwa jika saudara datang hari ini dengan hati terbuka, maka Tuhan akan bicara kepada saudara secara pribadi melalui firman-Nya. Hari ini kita diingatkan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat 5 hingga 11. Ini bukan bagian Alkitab yang ringan, tetapi sangat penting dan mendesak bagi kehidupan rohani kita. Mengapa? Karena bagian ini berbicara soal siapa kita yang sesungguhnya di dalam Kristus, dan bagaimana kita seharusnya hidup setelah ditebus oleh darah Yesus. Paulus sedang memberitahu kita bahwa menjadi Kristen bukan cuma soal percaya di mulut, tetapi soal meninggalkan hidup lama dan menjalani hidup yang baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, matikan manusia lama. Dalam ayat 5 dimulai dengan suatu perintah yang sangat keras. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Mari kita perhatikan kata matikanlah. Ini bukan kata yang lembut. Paulus tidak berkata, kurangi, atau hindari kalau bisa. Tetapi matikan. Artinya bunuh, singkirkan, cabut sampai ke akar. Dalam bahasa aslinya, kata ini berarti menyebabkan sesuatu benar-benar mati, bukan separuh mati, bukan mati segan, hidup tak mau, tetapi mati total. Lalu apa yang harus dimatikan? Paulus menyebutkan percabulan, segala bentuk penyimpangan seksual, kenajisan, pikiran dan sikap yang tidak kudus, hawa nafsu dan nafsu jahat, dorongan yang tidak dikendalikan oleh roh, keserakahan, haus akan sesuatu hal yang pada akhirnya menjadikan sesuatu hal itu sebagai berhala. Sebagai sebuah gambaran, kita lihat seorang petani yang ingin mematikan rumput liar di sawahnya. Dia tidak cukup hanya memotong bagian atasnya. Ia harus mencabut hingga ke akar. Kalau tidak, rumput itu akan tumbuh kembali. Demikian pula dengan dosa. Tidak cukup hanya dikurangi, tetapi harus dimatikan. Kalau kita tidak benar-benar mematikannya, dosa-dosa ini bukan hanya soal perilaku lahiriah. Ini akar dalam hati, dan dosa tidak akan pergi dengan sendirinya. Kita harus bertindak radikal dengan benar-benar mematikannya. Sekarang coba kita tanya diri kita, Bapak Ibu yang terkasih. Apakah kita masih menyimpan dosa yang belum kita bereskan?
Apakah kita menyayangi keserakahan, menjadikan harta atau kesuksesan sebagai berhala kita? Apakah kita menormalkan pornografi, tipu menipu, atau pikiran jahat karena semua orang melakukannya? Mengapa ini sangat penting? Karena di ayat 6 dikatakan, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini merupakan satu hal yang sangat serius. Murka Allah nyata atas dosa. Tetapi banyak orang Kristen tidak takut lagi. Mereka hidup biasa saja dalam dosa, datang ke gereja setiap minggu, bahkan melayani, tapi menyimpan dosa di dalam hati melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita. Dalam ayat 7 dikatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Paulus bilang, itu dulu. Sekarang kamu sudah ditebus. Jangan hidup seperti orang lama. Oleh sebab itu, marilah kita menanggalkan pakaian lama kita. Bukan hanya dosa-dosa seksual, keserakahan yang harus dimatikan, tetapi juga karakter-karakter buruk yang harus ditanggalkan. Buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mari kita perhatikan, marah dan geram, emosi yang tidak terkendali. Berapa banyak dari kita mudah meledak, marah, emosi karena hal kecil? Di rumah, apakah kita cepat marah terhadap pasangan atau anak? Kemudian kejahatan dan fitnah, hati yang merencanakan hal jahat dan suka menjatuhkan orang lain. Di tempat kerja, di aktivitas kita, apakah kita suka bergosip atau menyebar fitnah? Kemudian kata-kata kotor, bukan hanya makian, tetapi juga perkataan yang menyakitkan, kasar, dan menjatuhkan. Di media sosial, apakah perkataan kita sesuatu perkataan yang membangun atau malah menjatuhkan? Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saudara sedang memakai pakaian kerja yang penuh dengan lumpur dan keringat. Lalu saudara masuk ke pesta pernikahan tanpa mengganti baju. Apa yang akan terjadi? Semua orang akan terganggu. Begitu juga ketika kita datang ke hadapan Tuhan dengan pakaian lama, dengan kebencian, dendam, iri hati, lidah yang tajam, kata-kata yang tidak baik, kejahatan dan fitnah, itu akan mencemari hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan pada saat ini, Paulus mengingatkan kita untuk mengenakan manusia baru. Setelah menanggalkan yang lama, sekarang saatnya mengenakan yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara, menjadi Kristen bukan hanya soal percaya, tetapi juga berubah. Dan perubahan itu berlangsung seumur hidup, terus-menerus diperbaharui. Hidup orang Kristen adalah proses pembentukan yang terjadi melalui firman, melalui doa, melalui komunitas, dan kadang juga melalui penderitaan. Sama halnya seperti seorang pandai besi yang mengambil sebatang logam, ia membakar, memukul, membentuk, dan menghaluskan hingga menjadi sebuah pedang yang indah dan tajam. Terkadang Tuhan juga seperti itu. Ia tidak langsung menjadikan kita sempurna, tetapi ia membentuk kita melalui sebuah proses. Proses itu kadang menyenangkan dan kadang juga menyakitkan. Lalu, bagaimana caranya untuk menerapkan supaya kita bisa mengenakan hidup baru di dalam kehidupan kita? Jangan biarkan dosa kecil bertumbuh. Matikan sejak dini. Kendalikan lidah dan emosi. Minta pertolongan Roh Kudus mengubah perkataan kita menjadi berkat, bukan menjadi kutuk atau racun. Tetaplah menjaga relasi. Jangan hidup di dalam dendam dan kemarahan. Belajarlah mengampuni. Jadilah terang. Biarkan manusia baru kita terlihat. Orang lain harus bisa berkata, ada Kristus di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih, di Jepang
Ada sebuah seni memperbaiki keramik yang retak dengan emas, namanya kintsugi. Retakan tidak ditutupi, tetapi diisi dengan emas. Hasilnya, pecahan yang dulunya rusak menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Demikian juga hidup kita. Meski dulu rusak karena dosa, Kristus datang dan memperbaikinya, bukan dengan emas, tetapi dengan darahnya. Sekarang kita menjadi manusia yang baru, lebih mulia dan lebih berharga. Sekarang apakah kita siap meninggalkan manusia lama kita? Tuhan tidak menuntut kesempurnaan yang terjadi seketika, tetapi Dia menginginkan kejujuran dan kerinduan kita untuk berubah. Jangan menjadi orang Kristen yang hidup dalam kebohongan. Di gereja kelihatan kudus, tetapi di rumah penuh dengan pertengkaran. Jangan menjadi orang Kristen yang aktif pelayanan, tetapi menyimpan kebencian dan hawa nafsu. Hari ini, mari kita pulang sebagai manusia baru, bukan hanya sebagai secara status, tetapi dalam karakter, tindakan, iman, dan perbuatan kita. Amin. Tuhan memberkati.